Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Izinkan saya pada kesempatan baik ini menyampaikan praktik baik aksi nyata untuk program yang berpihak pada murid, yaitu partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran problem-based solving dengan dukungan perilaku positif. Apa sih dukungan perilaku positif? Dukungan perilaku positif adalah pendekatan berbasis penelitian yang dirancang untuk mendorong perilaku positif dan mencegah perilaku negatif melalui dukungan yang fokus pada pencegahan, penguatan positif, dan pemahaman penyebab perilaku. Dukungan perilaku positif atau PBS, Positive Behavior Support, tidak hanya mengurangi perilaku negatif, tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung perkembangan karakter positif. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah karakter atau perilaku yang ingin diperbaiki. Adapun yang melatar belakangi prakarsa perubahan ini yaitu dikarenakan rendahnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Kadang-kadang siswa itu ketika belajar mereka sering malas berpendapat. Hanya sebagian besar saja atau hanya orang-orang tertentu saja yang memberikan pendapatnya atau aktif dalam kegiatan, misalnya dalam kegiatan diskusi. Dan cenderung sebagian besar hanya menerima materi tanpa terlibat secara aktif, sehingga komunikasi yang terjalin hanya satu arah. Hal ini dapat menghambat pemahaman mereka, serta kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan juga berkolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan dari prakarsa perubahan ini atau program ini adalah meningkatnya partisipasi aktif siswa sehingga mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan diharapkan dampaknya mereka dapat meningkatkan motivasi belajarnya, kepercayaan diri, dan kemampuan berpikir secara kritis. Dan mereka juga memiliki kontrol lebih besar atas pembelajaran mereka sendiri. Secara tidak langsung diharapkan adalah munculnya student agency dalam diri mereka. Salah satunya dengan metode belajar problem solving, di mana dalam metode ini siswa diharapkan berperan aktif dalam sebuah diskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dengan dukungan perilaku positif atau PBS, Positive Behavior Support, rencana pembelajaran dibuat dengan melibatkan voice, choice, dan ownership siswa. Di dalamnya mulai dari proses belajar, penyampaian hasil, asesmen, dan refleksi yang selalu melibatkan siswa. Mari kita simak bagaimana proses implementasi dari prakarsa perubahan dengan judul Partisipasi Aktif Siswa dalam Pembelajaran Berbasis Problem Solving melalui program Dukungan Perilaku Positif. Now, please better attention please. So, if you have difficulty to write directly into the comment, you can write first in bahasa boleh tulis dalam bahasa and then you can try to like using try circle and then after that you can move down atau or insert to the comment. Jadi boleh tulis dulu di dalam buku tulis gitu ya. Setiap orang mungkin punya pendapat yang berbeda-beda and then you can choose which one is have a better idea. Gitu. Terus nanti baru langsung komen, jadi jangan langsung masuk ke komennya supaya nanti nggak bahasa yang masuknya udah jadi lebih proper, lebih bagus gitu ya. Dan nggak usah semuanya open the link. Yang lain boleh istilahnya buka referensi-referensi lain. Tuh, jadi 2 orang saja yang untuk menuliskan sama untuk membacakan soalnya. Oke? So do you understand? Okay, so please have a work and then enjoy the class. Thank you so much for today. I will end my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it called physical education? Sport, PE specialist type role where, fantastic, I'm seeing people nod. So I enjoy physical education and I became a physical education teacher. At that same time, and what sort of took me onto my journey was that I was asked to move into a classroom because there was a classroom where
there was a student that a few teachers were finding challenging to be able to support, and they then asked me to move on from my physical education role and become a classroom teacher at that time to support that individual student to be successful for the remainder of the year. And I started to really see that there was a big bridge between what we know works and then what we actually do in schools. And, you know, a lot of us knew what we needed to do, but we didn't necessarily do it. And it might have been our own emotions took over, a wide range of reasons. So that's what sort of sent me on the trajectory of SWPBS and my career now, that is looking at how can I contribute to in education, you know, shortening that gap between what we know works and then actually doing it. And that's where I find myself in education at the moment. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, kalian mau silakan untuk bicara ke kelompok. Ketika yang satu berbicara, yang lain harus mendengarkan. Nanti boleh menanggapi. Oke? Jadi kan kita jadi ekspor yang luar ya. Nah, bahasanya tuh bahasa iya. Jadi kita kayaknya ini animasi, nah animasinya itu suara kita. Oke. Kita suara kata dulu. Iya. Terserah kalian. Oke. Ya, pokoknya intinya dalam diskusi ini semua boleh menyumbangkan suaranya, ya. Dan secara bergantian. Kamu idenya apa? Kamu idenya apa? Ya. Animasinya kayak gini, ini masuk animasi masuk. Yang mana?
Sebenarnya stop motion juga animasi ya, cuman punya cara yang berbeda aja gitu. Jadi menariknya kan kalau kalian bikin kayak pakai gambar yang sudah dibikin. Ya, untuk udah ada hasilnya, sudah dicatat semuanya ya. Nah, itu perhatikan baik-baik. Tadi itu saya menggunakan dan ya, terisi oleh masing-masing isi ya. Oke, jadi isi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Saya pahami? Ya, jadi tugas kalian hari ini bukan saja semata-mata kalian belajar tentang gerakan yang tapi bagaimana kalian bisa berdiskusi dengan baik, kemudian semua tetap aktif dan semua punya hak suara yang sama. Ya, jadi walaupun tidak semua mendapat hak aku, ya, tapi setidaknya kalian sudah bisa menyampaikan aspirasi dan bisa menyampaikan pendapat kalian. Senang nggak rasanya kalau mendapat juga? Apalagi kalau pendapat kita itu ternyata digunakan untuk kesepakatan bersama, pastinya punya rasa bangga bukan? Ya, jadi di sini adalah kalian menjadi bagian dari memungkinkan leadership kalian masing-masing. Oke, jadi saya nggak bukan berkata kalian satu langsung sekarang tidak, tapi tidak salah dan juga dari hati kalian tahu sekarang. Kita mau makan beda sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kita yang berbentuk market ini yang kalian lihat di depan. Kami memiliki studi kasus yang diberikan oleh wali kelas kami selaku guru pemangku di bulan perdana, yaitu ekspor kopi gayo ke Jepang. Ya, untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang pertama saya berperan sebagai eksportir. Dalam proses ekspor, jadi kalian akan menghubungi saya sebagai pengelola dengan detail barang, jenis barang, volume, bobot, dan tujuan pengiriman. Tarif di pengiriman dan kontrak kepada pengirim dan perusahaan pengangkut. Shipping Line juga menyediakan informasi yang jelas dan sifat uang itu kepada pengirim mengenai tarif pengiriman, jadwal keberangkatan dan kedatangan. Saya akan menghitung dan menetapkan bea dan pajak yang berlaku untuk barang yang diekspor. Selanjutnya, setelah itu saya akan mengeluarkan surat resmi yang akan diberikan kepada pihak lain dalam proses perdagangan. Setelah itu melakukan inspeksi fisik atau pemeriksaan barang terhadap kargo untuk memastikan bahwa setelah barang tersebut menyampai di bandara. Jadi traffic company ini atau yang saya perani ini akan menyediakan jasa transportasi untuk mengambil barang atau kopi gayo di bandara atau airport. Terus dari airport ini jasanya transportasi jasanya traffic company akan mengambil barang atau kopi gayo di airport. Terus habis itu dari bandara si jasa atau mobil ini akan mengantarkan kepada importir. Jadi dia menuju ke importir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Deshiva. Di sini saya akan memaparkan refleksi dari hasil diskusi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, perasaan saya cukup senang karena di sana kita dapat berdiskusi dengan teman satu sama lain, di mana kita dapat berbagi ide serta berbagi pendapat antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Ketika ada pendapat atau ide yang pas atau yang tepat, itulah yang kita sepakati. Lalu yang kedua, kontribusi saya selama berdiskusi, di sana saya berbagi ide, berbagi pendapat, serta saya menjelaskan sedikit tentang alur ekspor yang saya pahami serta yang saya pelajari. Untuk yang ketiga, hal yang paling penting yang harus saya pelajari dalam diskusi ini, yaitu mempelajari atau memahami alur atau langkah ekspor barang yang saya cukup belum mengerti. Untuk yang terakhir atau yang keempat, cara saya untuk lebih berpartisipasi dalam diskusi ini yaitu harus lebih cekatan atau harus lebih rajin dalam mencari informasi yang dibutuhkan dalam diskusi tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah prakarsa perubahan yang telah diimplementasikan di SMK Negeri 11 Kota Bekasi. Sebagai penutup, proses Bagja ini telah membantu kita merancang perubahan positif yang terarah bagi siswa. Melalui langkah-langkah terstruktur, kita mampu menggali kekuatan, menetapkan visi, dan menyusun tindakan yang berdampak nyata. Semoga upaya ini terus menginspirasi dan berkelanjutan, memberi dampak positif bagi siswa, serta mendorong kita untuk selalu berinovasi demi masa depan pendidikan yang lebih baik.